Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Wahidi Faisal, CKP Angkatan 8 dari SMKN 1 Kota Probolinggo. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual yang merupakan bagian dari modul 1.2.a.6 tentang nilai dan peran guru penggerak. Berikut ini adalah gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Sebagai guru penggerak, adapun nilai-nilai yang akan kami implementasikan, yang pertama adalah kita akan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat, baik itu sesama guru, berkolaborasi dengan teman-teman di tenaga administrasi sekolah maupun dengan kepala sekolah. Yang kedua, kita akan selalu mendorong agar selalu kreatif dan berinovatif. Yang ketiga, kita akan melaksanakan nilai guru penggerak berupa mandiri, reflektif, dan berpihak kepada murid. Adapun peran guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, kita mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, kita menjadi coach bagi guru yang lain. Dan yang kelima, kita menggerakkan komunitas praktis. Dalam hal peran kami sebagai pemimpin pembelajaran, kami menerapkan nilai-nilai yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua inovatif, dan yang berikutnya adalah reflektif. Jadi selama kami memerankan sebagai pemimpin pembelajaran, kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan latar keadaan, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Dengan karya nyata dalam berinovasi, kami menggunakan media pembelajaran interaktif sebagai implementatif dari kodrat zaman anak sekarang yang sudah begitu lekat dengan media interaktif, multimedia termasuk gadget dan komputer. Ini adalah salah satu aplikasi kami yang memang kami membuat media pembelajaran. Media pembelajaran itu bisa diakses oleh anak-anak di gadget atau smartphone mereka masing-masing. Pembelajaran anak-anak yang berbasiskan multimedia atau komputer itu sudah menjadi kodrat zaman dari anak-anak zaman sekarang. Yang berikutnya, peran kami mewujudkan kepemimpinan murid. Penerapan nilai yang akan kita implementasikan adalah mandiri dan kolaboratif. Jadi kami menitik beratkan bahwasanya dalam menanamkan kepercayaan diri dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dan persatuan bangsa dalam khasanah kebinekaan tunggal ika, kami dipercaya untuk mendidik anak-anak kami dari Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana dalam hal ini memang kami memberikan nilai-nilai kepada anak-anak bahwasanya baik dari Sabang maupun sampai Merauke, semua itu dalam konteks persatuan Indonesia, dalam konteks persaudaraan. Dalam hal ini kami ingin menekankan bahwasannya negara kesatuan Republik Indonesia itu perlu dirawat. Ini salah satu contoh dari penerapan nilai mandiri kolaboratif, di mana kita memang mengundang ini calon bintara polisi yang berasal dari Papua yang bisa menjadikan inspiratif bagi anak-anak. Jadi inspiratif bagi anak-anak. Jadi bisa dilihat di sini bahwasannya anak-anak langsung bisa bertanya kepada calon bintara polisi ini, ya kelak nanti bagaimana anak-anak bisa menjadi seperti mereka. Berikutnya, peran mendorong kolaboratif antar guru. Kami menerapkan nilai-nilai kemandirian dan kolaboratif dalam rangka menyelesaikan permasalahan siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kami menyadari harus adanya sinergisitas dari para guru untuk berkolaborasi dan bekerja sama.
Contohnya dalam kegiatan ini kami dalam mengimplementasikan pembelajaran menggunakan piramida Atkinson, kami bersama-sama dengan para guru-guru di SMKN 1 Probolinggo. Kami juga mengundang guru-guru dari SMA, SMP, dan juga SD yang dari kota Probolinggo maupun dari kabupaten atau luar kota Probolinggo untuk bersama-sama kita berkolaborasi menentukan tema, membuat konsensus tema apa saja yang akan kita usung berkaitan dengan pendidikan lingkungan berkelanjutan atau education for environment sustainable. Yang berikutnya kita juga bersama-sama dengan teman-teman yang lain dari SMP, SD, dan SMA di kota maupun di luar kota Probolinggo, kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita mewujudkan sinergisitas, mewujudkan perilaku atau kebiasaan yang efektif dan positif. Bisa dilihat di sini. Berikutnya kita berperan sebagai coach bagi guru yang lain. Ini kita implementasikan baik bagi guru-guru yang masih junior ataupun rekan sejawat kami, guru-guru yang senior. Dalam hal ini banyak berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampu, yaitu komputer akuntansi dan spreadsheet, di mana kami menjadi narasumber baik untuk memberikan pelatihan di SMK Taman Siswa maupun di SMK Muhammadiyah. Nah, salah satunya contohnya adalah media interaktif yang bisa digunakan oleh rekan-rekan guru yang lain, bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, terutama sangat berguna sekali jika kita mengimplementasikan pendidikan jarak jauh atau blended learning. Seperti kalau di SMK itu bisa diimplementasi pada saat anak-anak melakukan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. Yang terakhir, kita menggerakkan komunitas praktisi di mana nilai-nilai yang diterapkan adalah mandiri dan kolaboratif. Ya, kami terlibat aktif dalam MGMP Akuntansi Kota Probolinggo maupun di Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional Kota Probolinggo. Kami menggalang atau menginisiasi praktisi kompak, artinya adalah komputer akuntansi, yang di dalamnya berisi tentang media pembelajaran, tutorial, dan juga kita berkomunikasi dengan guru-guru yang lain berkaitan dengan mapel komputer akuntansi dan spreadsheet. Berikutnya, kami mendorong pembelajaran blended learning tidak hanya menggunakan tatap muka tapi juga tatap maya. Kami mendorong praktisi-praktisi metaverse dalam hal ini pembelajaran tatap maya, di mana kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran tatap maya. Berikutnya, kami juga berperan aktif sebagai pelatih di Mechanical Informatic and Robotics Community atau pembelajaran robotika, yang itu berisi pembelajaran untuk siswa-siswa baik dari siswa SD, SMP maupun SMA, ataupun pembelajaran pendidikan non formal atau PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, ini salah satu contoh dari pembuatan metaverse. Tahap pertama kita membuat venue-nya. Kita menggunakan aplikasi CAD. Dalam hal ini kami menggunakan SketchUp. Ya, di sini kita akan membuat venue. Bagaimana cara membuat ruangan virtual yang dimana kita bisa bertatap maya, di mana kita bisa mengadakan kegiatan pembelajaran dimanapun kita berada dan kapanpun. Ini salah satu komunitas praktisi yang kami kembangkan. Terima kasih.
saya tutup dengan salah satu quote dari Buya Hamka. Yang pertama adalah cinta itu adalah perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus, ikhlas, luas pikir, sabar, dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan, dan kadang-kadang hilang kekuatan pada diri sendiri. Terima kasih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.